Dan juga Kang Baban sebagai narasumber kita malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita semua selalu sehat, sukses, dan bahagia ya. Perkenalkan saya Desi sebagai moderator pada malam hari ini. Bagi peserta yang belum join grup LLC, silahkan join. Nanti akan saya taruh linknya di grup ya. Akan saya taruh link grupnya di chat maksudnya. Oke, langsung saya bacakan profil tingkat Kang Baban. Kang Baban Sarbana, beliau putra asli dari Kampung Desa Taman Sari Bogor. S1-nya di bidang ilmu komputer dan Institut Pertanian Bogor atau IPB. Kemudian mendapat beasiswa dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, melanjutkan ke pasca sarjana di Magister Ekonomi Universitas Indonesia. Beliau bekerja di sebuah rumah produksi, Triwartana. Program produksinya antara lain adalah sebagai kreatif produser seperti Kuis Siapa Berani, Uang Kaget, Penghuni Terakhir, dan beberapa reality show. Kemudian sebagai asisten salah satu komisaris di Bakri Group. Saat ini beliau sebagai founder dan CEO di PT Ideagil Digital Eko Baraya. Silakan Kang Baban bisa langsung mulai presentasinya saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sebelumnya ini saya newbie ya di dunia EFT, ini baru sekali, sedang berusaha menerapkan ke diri sendiri. Terima kasih dikasih kesempatan untuk sharing ya tentang sosiopreneur, aktivitas yang saya lakukan. Langsung aja ya, Mbak Jessi ya. Iya, bisa langsung. Oke, kelihatan sudah? Untuk presentasi kurang lebih 30-45 menit ya. Oke. Lanjutkan dengan Q&A. Oke. Jadi ini adalah materi yang yang saya sebetulnya sedang kerjakan ya, tentang sosiopreneur dan kepologi. Ini pilihan profesi yang didasari oleh sebuah calling ya, sebuah panggilan gitu. Jadi setelah bekerja di sebuah perusahaan nasional, akhirnya sekitar tahun 2010 ya, itu kita mulai untuk memilih satu panggilan yang namanya sosiopreneur. Saat itu bertepatan dengan event yang diadakan oleh almarhum Teh Rina Gunawan yang ulang tahunnya kebetulan menjadi tanggal berdirinya Yayasan Yatim Online yang kami kelola saat itu ya. Jadi ini saya mau cerita tentang geopreneur, tentang sosiopreneur dan kepologi sebagai sebuah panggilan. Ini aktivitas saya, jadi banyak menulis buku sebetulnya. Sekarang membuat satu perusahaan dengan lokasi kantor di desa ya, di Taman Sari, seperti itu. Ini ilustrasi aja. Jadi ini adalah sebuah tempat ya. Mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan semua pernah tahu ini adalah tempat di Kulon Progo ya. Bukan di Kulon Progo, ada satu tempat lah di Jawa Timur kalau tidak salah. Ini di Ponggok ya. Nah, ini adalah satu desa yang kemudian sangat berubah drastis dengan adanya satu kegiatan sosiopreneur seperti ini. Kenapa disebut sosiopreneur? Karena dampak dari kegiatan ini ternyata memberi dampak kepada masyarakat sekitar. Cuman sayangnya efek pandemi, saya dengar kabar destinasi wisata ini menjadi sangat sepi dan berpengaruh terhadap pendapatan desanya. Ini mungkin ada yang sudah pernah tahu, ini dirintis oleh seorang yang bernama Mas Sugeng Handoko, Ketua Karang Taruna di Gunung Api Purba di Yogyakarta ya, di Bantul. Itu membuat satu desain
kampung wisata homestay yang ada atraksi embungnya, setu. Ini setu buatan yang luar biasa dan ternyata menjadi game changer. Jadi panggilannya Mas Sugeng itu adalah kembali ke desa, dia punya banyak peluang untuk bekerja dimanapun, tetapi ternyata ada panggilan, ada calling yang membuat kemudian Mas Sugeng pulang kampung, membangun satu inisiatif, satu gagasan yang menjadi game changer ya. Game changer itu adalah istilah untuk inovasi wirausaha sosial yang kemudian mengubah pola hidup dari masyarakat sekitarnya. Ini namanya Umaji Village di Jepang. Kalau bisa mempelajari tentang lokalogi namanya, bagaimana sebuah desa di Jepang yang merupakan penghasil jeruk, ya, tapi jeruknya itu secara visual itu tidak menarik. Nah, sementara zaman sekarang ada yang namanya fashion food. Jadi dia itu makanan itu harus bagus di mata, harus bagus di kamera. Nah ini jeruk ini nggak terlalu bagus gitu tampilannya. Akhirnya ada seorang yang punya calling gitu ya, menemukan satu gagasan mengubah jeruk yang asalnya dijual sebagai buah jeruk, kemudian diubah menjadi kecap, menjadi lemon dan akhirnya booming. Nah, sekarang Desa Umaji itu tidak hanya dikenal sebagai penghasil kecap untuk nemenin makan makanan Jepang, lemon, tetapi menjadi desa wisata karena ternyata di Umaji Village ini tingkat harapan hidup dari orang-orangnya itu cukup tinggi. Muncullah cerita-cerita tentang betapa berkhasiatnya air di sungai di Desa Umaji tersebut dan sebagainya. Ini juga satu platform tentang sociopreneur yang menjadi rujukan dunia, adanya justru di Korea Selatan, ya, namanya Saemaul Undong. Nah, Saemaul Undong ini adalah konsep tentang pemberdayaan desa, ya, yang dirintis oleh salah seorang yang didukung oleh Presiden Korea Selatan waktu itu, ya. Jadi ada orang, bisa dibilang orang yang cukup nekat untuk membangun desanya tanpa harus minta bantuan. Nah, keberhasilan dari Saemaul Undong ini sebagai sociopreneur ternyata diawali oleh satu nilai dari masyarakat Korea Selatan di desa tersebut, yaitu malu kalau dibantu. Ya, itu lokal wisdom dari penduduk setempat, sehingga pemerintahnya itu tidak memberikan bantuan berupa uang, tapi bantuan berupa semen, berupa bahan-bahan yang kemudian secara gotong royong mereka lakukan. Sebetulnya Indonesia punya lokal wisdom yang luar biasa yang namanya gotong royong. Itu tinggal masalah implementasinya saja. Seharusnya dengan lokal wisdom gotong royong itu kita bisa menjadi bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera seperti itu. Nah, mengenai sociopreneur, journey-nya ada 3 ini. Pertama, diawali dengan life purpose yang kemudian saya namakan sebagai calling. Jadi tergantung calling kita ini, callingnya panggilannya dari Allah, dari Tuhan itu apa. Jadi kalau misalnya kita punya panggilan khairun nasi anfa'uhum minnas, menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya, maka tentu saja tidak cukup hanya dengan menjadi misalnya satu profesi tertentu yang sangat tidak berdampak kepada orang lain seperti itu. Itulah yang menjadi calling. Nah, kalau calling saya saat itu adalah hadis Nabi yang mengatakan bahwa terputuslah amal seorang hamba kecuali 3 perkara. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, kedua amal yang anak yang soleh, ketiga amal jariah. 3 ini yang akan kemudian kalau saya definisikan sebagai passive income di akhirat. Kita mungkin sebagai entrepreneur bicara banyak tentang passive income di dunia. Kasih modal, bisnis jalan, kemudian kita nggak kerja, uangnya ngalir terus. Ya, kemudian begitu kita bicara tentang passive income di akhirat, that's my calling gitu, maka
yang menemukan passive income di akhirat. Artinya adalah hadis itu yang sangat menginspirasi saya. Ternyata ada loh cara untuk punya passive income di akhirat dengan 3 tadi: ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan anak yang soleh yang bisa mendoakan orang tuanya. Seperti itu. Nah, 3 itulah yang kemudian mendasari ada journey entrepreneur-nya, sociopreneur journey. Kemudian karena sudah berlangsung 10 tahun, yang 3 tahun terakhir ini menjadi bisnis journey karena mau exit strategi. Jadi sebuah sistem. Sorry ini. Nah ini sosial bisnis. Kalau bisnis adalah menemukan nilai tambah dari peluang, sosial bisnis adalah menyelesaikan masalah melalui bisnis. Jadi kalau traditional business model seperti ini, revenue model, network relation, value proposition, seperti itu. Hasilnya adalah financial sustainability model. Jadi betul-betul bicara tentang finansial. Tapi kalau social business, proses bisnisnya jalan, tetapi ada impact-nya yaitu social impact model dan community engagement. Inilah yang membedakan antara entrepreneurship dengan sociopreneurship. Seperti itu. Nah, langkahnya ada 3. Yang pertama, disingkat geopreneur. Yang pertama adalah goal, yang kedua ekosistem, yang ketiga adalah organization. Nah, goal ini juga terkait dengan calling. Jadi goal ini calling kita, kemudian kita terjemahkan menjadi tujuan-tujuan yang harus kita capai dalam beberapa kurun waktu tertentu. Nah, ini akan menghasilkan direction. Kalau ekosistem akan menghasilkan strategic mapping, organization akan menghasilkan action plan. Mbak Jessi, boleh saya minta teman-teman main game dulu sedikit? Silakan, Kang, boleh. Boleh ya, silakan tangannya begini semua. Mohon maaf, tangannya begini semua. Silahkan tunjukkan arah utara. Nah, Mbak Jessi matanya ke sana kemari itu. Tunjukkan arah utara. Nah, Mbak Jessi matanya ke atas, kiri, kanan ya. Udah ya semua ya. Udah, oke. Nah, kira-kira yakin nggak arah utara yang kita tunjuk adalah arah yang benar? Mbak Jessi? Enggak, Kang. Nggak yakin, tapi kenapa nunjuk? Nunjuk aja. Nah, jadi bayangin kalau misalnya saya perintahkan kepada seluruh peserta malam ini berlari ke arah utara sesuai keyakinannya masing-masing. Akan terjadi apa? Tubrukan, semua gitu. Itulah the importance of direction. Nah, our calling is our direction. Itu aja. Jadi, goal yang pertama itu adalah tentang arah. Dan arah itu akan menentukan semuanya. Percuma kita lari ke arah utara, tapi ternyata arah utara yang kita tunjuk bukanlah arah yang sebenarnya begitu. Nah, untuk menunjuk arah utara disebutlah adanya kompas ya. Nah, dalam bicara calling maka kompasnya itu adalah kitab suci. Untuk yang Kristen mungkin ada Injil ya. Untuk yang Muslim ada Al-Qur'an dan sebagainya. Itulah yang menjadi direction dari calling kita. Nah, kalau goal, ini contoh ya. Kalau sociopreneur kita bicara tentang kalau trader hanya ibaratnya komoditasnya pisang, dia jualan pisang, jual ke pasar, dapat margin. Itu hanya adalah trader. Kalau entrepreneur, si pisang itu dibuat jus, dibuat nugget pisang, kemudian diceritain bahwa pisang ini adalah ini, itu, dan sebagainya, sehingga ada benefit di situ. Dan kalau sociopreneur, beda lagi. Begitu bicara tentang pisang, dia bisa menceritakan bahwa pisang ini jika pisang ini laku, jika pisang ini bisa punya nilai tambah, maka dia akan mengubah hidup orang yang nanam pisangnya, yaitu orang-orang yang ditolong melalui program sociopreneur. Seperti itu. Nah, ini perjalanan kami di Yatim Online tahun 2010 kita rintis. Alhamdulillah almarhumah Teh Rina Gunawan sempat datang bersama Teh Meli Guslau,
Bosman Mardigu Wowi Prasantyo yang sekarang jadi YouTuber dan sebagainya. Beberapa artis datang untuk mengadakan satu event. Kemudian 2011 kita juga ikut kegiatan aksi sosial. Saya bersama Kang Ridwan Kamil yang sekarang menjadi gubernur. Dan tahun 2010 saya berkesempatan juga untuk jalan ke 4 negara bagian di Amerika untuk napak tilas perjalanan Barack Obama yang sangat menginspirasi bagaimana calling itu menggerakkan seorang Obama hingga sampai pada karir puncak sebagai presiden Amerika Serikat. Kemudian tahun 2013 kita mendirikan yayasan supaya bisa ada exit strategi, ada sistem yang dibangun, kemudian kita juga bikin PT Rumah Tulis. Nah, inilah Yatim Online akhirnya di branding sebagai satu kegiatan sosial. Yatim sendiri merupakan singkatan, yakin tidak miskin, yakin tidak minder, yakin pasti mandiri. Prinsipnya adalah kalau miskin pasti minder, kalau minder pasti miskin. Nah, inilah yang kemudian kita jadikan sebagai stressing dari menyelesaikan masalah mereka, masalah self confidence supaya tidak minder, masalah ekonomi supaya tidak miskin. Kalau dua-duanya bisa kita atasi, insya Allah kemandirian bisa bisa menjadi bagian dari solusi keluarganya. Seperti itu. Tahun 2016, alhamdulillah kita merintis satu gerakan namanya Kampung Gizi Seimbang. Ya, Kampung Gizi Seimbang ini adalah satu kampung edukasi di mana orang-orang, anak-anak bisa belajar tentang gizi seimbang dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya pribadi baru tahun ini merintis 2016, baru tahun 2021 ini ada calling baru gitu ya, ada panggilan baru untuk menerapkan konsep gizi seimbang ini ke diri sendiri. Akhirnya saya diet menggunakan konsep gizi seimbang dan alhamdulillah bisa turun 14,5 kilogram dalam 2 bulan dengan melakukan pola makan yang sesuai dengan konsep gizi seimbang supaya nanti ketika konsep gizi seimbang ini launching itu tidak hanya bicara tapi juga menerapkan ke dalam kegiatan sehari-hari. Ini kegiatan kami Sociopreneur, ada pendidikan, ada kesehatan, ada ekonomi. Kita juga sudah melibatkan beberapa negara. Ini kami mentransformasi posisi tangan. Mungkin banyak Bapak Ibu, rekan-rekan semua memahami tentang tangan di atas, tapi tidak ada ceritanya bagaimana membuat seseorang menjadi punya posisi tangan di atas. Kami di Yatim Online mentransformasi tangan di bawah, orang dilatih, orang diberi santunan, diberi beasiswa, tangan di samping, orang dilatih kompetensi, dilatih profesi, kemudian tangan di atas adalah orang-orang dikasih modal. Jadi ini adalah sebuah proses transisi dari tangan di bawah, tangan di samping, tangan di atas. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari solusi yang kita berikan. Kita juga mengadakan kegiatan homestay, Sobat Desa namanya, melibatkan teman-teman yang punya anak, teman-teman yang tinggal di luar negeri dan punya anak yang nggak tahu tentang desa. Nah ini alhamdulillah, ini dari Malaysia, ada juga yang dari Belanda. Ini kebetulan kita targetnya anak-anak Indonesia yang tinggal di luar negeri. Ya, ini kegiatan ya. Kami mungkin ekosistem. Tadi kan goalsnya udah ekosistem. Kita mengkoneksikan 4M. Kalau biasanya ada agent of change, kita angel of change, malaikat perubahan, ya. Ada 4M. Yang pertama ada motor, yang kedua ada mentor, yang ketiga ada mitra, yang keempat ada maestro. Nah, motor ini adalah orang-orang yang kita didik. Leaders create leaders. Jadi pemimpin harus menciptakan pemimpin. Nah, kita menciptakan motor-motor yang akan menggerakkan roda kegiatan, tapi mereka tentu punya keterbatasan, makanya butuh mentor. Mentor ini kemudian juga akan mengkoneksikan dengan mitra, dan untuk mengakselerasi prosesnya, maka dibutuhkan maestro, orang-orang yang sudah mencapai satu titik prestasi yang perlu ditiru, perlu menjadi inspirasi. Kita punya prinsip dalam ekosistem ini bahwa kehebatan itu bukan hanya karena dekat dengan orang kuat, tetapi karena terkabulnya doa orang-orang lemah yang kita bantu. Jadi kita tidak tahu
banyak orang lemah kita bantu, mungkin keberhasilan kita karena doa mereka tulus, doa mereka tembus ke langit, sehingga apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Jadi murni bukan karena kehebatan kita, murni bukan karena, bisa jadi bukan karena kita dekat dengan orang kuat, tapi karena doa orang-orang lemah yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah inspirasi saya. Mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan tahu Karang Taruna, tapi tidak tahu siapa perintisnya. Ini almarhum Bapak Ghazali, orang sederhana yang merintis. Dia punya calling. Dia waktu itu wirausahawan, menyewakan kapal pengeruk pasir di Tanjung Priuk. Ya, tinggalnya di daerah Kampung Melayu di Tebet, ya. Tapi dia punya satu calling, satu panggilan. Dia pulang bisnis, dia ngelatih pemuda-pemuda yang nganggur, ngelatih cukur, ngelatih jahit, segala macam, datengin orang untuk melatih dan sebagainya. Akhirnya inisiatifnya itu oleh Gubernur Ali Sadikin saat itu diangkat menjadi satu inisiatif organisasi yang namanya Karang Taruna. Nah, Karang Taruna ini adalah organisasi yang lahir dari sebuah panggilan, sebuah calling dari seorang bernama Pak Ghazali. Beliau sangat sederhana sekali, sangat humble, sangat rendah hati, dan akhirnya menjadi satu-satunya organisasi sosial yang sosiopreneur, ya, yang bertahan di 7 zaman presiden, ya. Satu prinsip yang dia sharing ke saya waktu itu, pemuda itu seperti ilalang, bisa dan mudah tumbuh di mana-mana. Itulah kerendah hatian seorang Bapak Ghazali almarhum, yang punya calling untuk mengabdi untuk masyarakat, walaupun punya bisnis yang sebetulnya bisa dia kembangkan lebih jauh lagi. Ya, ini saya kira ini saya lewat, ya. Nah, ini beberapa orang yang punya calling, ya, Mbak Jessi, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Ini adalah Kang Zaini Alif, ya. Kang Zaini Alif ini alumni ITB, doktor sekarang. Kita sebutnya doktor main-main, karena penelitiannya tentang permainan tradisional. Dia menguasai 2.800 jenis permainan tradisional di seluruh dunia. Ya, ketika S1, orang ITB kan biasanya risetnya, skripsinya tentang hal-hal yang teknologi segala macam. Dia neliti tentang home pimpah alaihum gambreng gitu. Nah, ternyata dia menemukan bahwa home pimpah itu dari bahasa Sanskerta artinya home pimpah, dari Tuhan kembali ke Tuhan. Bicara belajar tentang keikhlasan. Jadi tidak pernah kita menemukan ada anak belajar main gitu pakai home pimpah terus ada yang nangis gara-gara kalah, semuanya ketawa, semuanya senang, semuanya ikhlas. Begitu. Ternyata esensi dari home pimpah adalah tentang home pimpah dari Tuhan kembali ke Tuhan. Nah, sampai sekarang Kang Zaini ini konsisten di callingnya dia untuk mengelola permainan. Dia bikin kampung bolang di Subang, dan dia mendirikan organisasi namanya KPOT, Komite Permainan dan Olahraga Tradisional Indonesia. Dia adalah foundernya. Itu based on calling. Ini Elang Gumilang, ya, wirausahaan. Dia adalah entrepreneur yang juga punya calling untuk bukan jualan rumah, tapi menyediakan rumah untuk orang-orang yang tidak bisa membeli rumah. Makanya kalau sekarang secara politik banyak pemimpin janjiin DP 0 rupiah, nih Elang nih sejak 2007, ya. Sudah 2007 sudah mulai, dan dia sekarang asetnya mungkin triliunan, berangkat dari calling dia untuk ngebantu orang supaya bisa punya rumah. Karena dia merasakan waktu SMP, SMA tidak bisa tinggal di rumahnya karena kamarnya sempit, jadi dia tinggal di musola. Ya, dia anak masjid lah ibaratnya. Jadi pengalaman masa kecil itu kemudian menjadikan dia ngedrive dia untuk punya calling seperti itu. Ya, kira itu. Nah, ini yang atas, teman-teman yang punya calling sociopreneur, ada Mas Gamal Albin Said, ada Gores Mustaqim, ada saya juga, ada Mas Reza Zaki. Kita kemudian sama-sama membuat satu organisasi namanya Komunitas Putra Daerah Membangun. Ini orang-orang yang kemudian alumni berbagai perguruan tinggi, ada yang bergelar doktor dan sebagainya, akhirnya kembali ke desa, ada calling untuk membangun desa, bikinlah komunitas. Sekarang sudah tersebar di 34 provinsi. Nah, ini Mbak Jessi tentang kepologi, ya. Ini kepologi, mungkin pada nanya kepologi itu apa. Jadi sebetulnya singkatan. Jadi ini bisa diterapkan ke lingkungan, bisa juga diterapkan kepada diri sendiri.
kita punya 4 tanda ya operasi bilangan tuh dan tanda baca. Yang pertama tanda tanya. Kita mesti K-nya itu adalah kondisi aktual kita seperti apa. Kemudian yang kedua tanda tambah, elaborasi potensinya. Jadi kalau kondisi aktual kita A, maka kita elaborasi dengan A ini apakah butuh B, apakah butuh C atau butuh D. Kemudian P-nya bikin peta programnya. Kemudian tanda kali ya eksponensial artinya. Kemudian O-nya adalah optimalisasi jaringan. Jadi kepologi itu sebetulnya adalah konsep yang disusun karena sudah mempelajari tentang appreciative inquiry, people participatory rural appraisal, creative inquiry, banyak banget lah tentang bagaimana memapping situasi gitu. Akhirnya saya pribadi membuat satu disiplin ilmu lah gitu ya yang bisa diaplikasikan namanya kepologi, ilmu mengkepo desa. Itu kondisi aktual, area potensi, peta program, optimalisasi jaringan. Nah ini kita kemudian menerapkannya di Taman Sari, ini Desa Taman Sari, akhirnya kita bisa menemukan ORTOP namanya, One RT One Product. Jadi satu RT satu produk, bukan One Village One Product. Jadi ada yang namanya RT Wisdom, wisata domba, ada BPJS, bunga hias, pala, jamur, sendal sepatu, ada lagi kampung kondangan, ada lagi macam-macam. Itu dari kepologi yang kita kembangkan ke masyarakat, seperti itu. Nah ini kegiatannya tim online, saya lewat, dan kebetulan, nah ini adalah aktivitas sosial bisnis kita mendirikan pabrik tempe, dan ternyata kita untuk jadi tukang tempe itu nasab gurunya harus jelas ternyata Mbak Jessi ya. Jadi gurunya siapa yang ngajar itu harus jelas. Nah saya diajar agak unik ya, diajar bikin tempe oleh orang Australia. Ya namanya Mr. Amita. Kenapa? Dia bisa jadi guru tempe di Australia sangat terkenal karena dia bisa bikin tempe 4 musim, musim dingin, musim panas, musim semi, sama musim gugur. Murid-muridnya itu dari seluruh dunia. Jadi pada saat tahun 2018 kita mengadakan ekspedisi tempe, saya jalan ke 4 negara, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Kamboja, ketemu dengan murid-muridnya Mr. Amita itu, dan ternyata di sana sangat luar biasa. Itulah yang kemudian mendasari kita untuk mendirikan Kampung Gizi Seimbang, sehingga bisa menginspirasi banyak orang untuk lebih concern dengan kesehatan. Ya, ini Kampung Gizi Seimbangnya, Mbak Jessi. Kita mengajak anak-anak untuk belajar, ada karakter ya, kebetulan saya storyteller juga, suka ngedongeng, ada karakter Kak Toto, ini otot ya, Kak Toto ini, untuk karbohidrat, sumber kekuatan, kemudian ada Kak Meta, Kak Meti, metabolisme, yang merah dari buah, yang hijau dari sayur, metabolisme ya. Terus yang abu-abu ini Pak Deli Mamacius, itu delicious, itu bumbu. Bagaimana kemudian kita menanam sumber bumbu itu di halaman misalnya. Ada juga Dasna dan Dasni, cerdas nabati dan cerdas hewani. Kalau Dasna itu yang untuk nabati ya, kayak tempe, telur, yang lain-lain. Telur hewani ya. Kalau Dasni ini hewani ya, seperti itu. Nah ini adalah track kampung yang kita alhamdulillah sekarang justru menjadi bagian dari program diet saya ya, namanya Healthy Geotrack gitu Mbak Jessi. Jadi tiap hari itu pasti saya keliling untuk menjaga kondisi tubuh. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Materi buku ini ada di buku ya. Terakhir saya kasih pantun ya Mbak Jessi ya. Drama Korea Akhirat Tak Pasti, ceritanya mengaduk rasa. Ayo para alumni EFT ya, menebar bakti sepenuh hati membangun desa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kang Baban. Ya. Sekali, terima kasih ya. Sama-sama. Ya, sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya, yang ada pertanyaan, bisa langsung lewat chat atau raise hand. Silakan ingin bertanya. Oh, ini ada komentar dari Mbak Yanti Rifai. Masya Allah, sharing dan aktivitas Mas Baban Tarbana. Wah,
Amin. Kata Mbak Nurita keren. Berapa lama? Ada pertanyaan dari Mbak Siti. Berapa lama prosesnya Pak bikin kampung yang tadi dijelaskan? Silakan Pak Baban jawab. Jadi pertama mungkin Bapak Ibu teman-teman pernah baca buku Outlier ya. Outlier karya Malcolm Gladwell itu di sana disampaikan bahwa untuk melakukan satu perubahan yang intens butuh waktu 10 tahun. Ya. Jadi 10 tahun itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk kalau kita mau melakukan sebuah perubahan seperti itu. Jadi saya sudah 10 tahun, Mbak Jessi, Bapak Ibu ya. Jadi dari tahun 2010 sebetulnya. Callingnya itu justru ketika sudah punya kerjaan yang cukup mapan gitu, justru akhirnya saya tinggalin dan itu deg-degan ya. Deg-degan berjamaah lah, deg-degan saya, deg-degan istri, deg-degan keluarga, deg-degan mertua, semuanya deg-degan gitu. Ini pilihan yang benar apa enggak? Tapi kalau udah ada calling, insya Allah ibarat ada lorong gelap, kalau ujungnya ada cahaya, kita yang penting ngikutin aja terus, pasti sampai. Gitu aja. Jadi mulainya 29 Juni 2010. 2009 sebetulnya. Tapi kita runningnya di 2010 ya. Seperti itu. Pas ulang tahunnya almarhum Rena Gunawan yang di sana ya. Jadi itu 10 tahun. Tapi mulainya memang Mbak Jessi. Iya Kang. Iya, tapi mulainya memang berdarah-darah juga ya. Saya punya uang 5 juta waktu itu. Pengen bikin shelter. Shelter tuh rumah singgah gitu ya. Rumah singgah harganya 80 juta. Harganya 80 juta. Saya punya uang 5 juta doang. Sisanya kan masih buat tabungan. Udah dibayarin aja gitu. Terus akhirnya saya beraniin diri. Alhamdulillah 3 bulan nggak ada duit ya. Dan rumah tuh sampai digedor-gedor sama orang yang punya rumah itu digolok, digedor-gedor pakai golok supaya anak yatimnya nggak boleh lagi beraktivitas di situ, dibubarin aja gitu. Nah tiba-tiba ya itu almarhum Teh Rina Gunawan itu saya ketemu di Gramedia ya, di toko buku. Kebetulan saya nulis buku, dia jadi duta anak yatim. Saya sok kenal aja, sok kenal, sok akrab. Karena dulu kan kerja di TV ya, saya bilang aja kerja di perusahaan ini gitu. Kenal akhirnya dia akhirnya membawa teman-temannya itu, membawa teman-temannya Meli Guslau yang lain gabung di GAS ya, gabungan artis dan seniman Sunda, ada Pak Agung Gumelar juga. Nah itulah menjadi titik balik dari kegiatan ya, itu 2009-2010 lah. Jadi sekarang mau masuk tahun ke-11 begitu. Iya, Masya Allah ya usahanya Kang Baban. Ya. Terwujudkan. Ini ada pertanyaan juga dari Bu Nurita. Silakan, Mbak Nurita, maaf. Silakan bisa unmute Mbak Nurita. Iya. Ya boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Nurita. Mas Baban, ya, luar biasa karena ya, menarik sekali nih. Ya. Kebetulan kalau dihubungkan dengan kami yang orang tua, apa yang kami bisa perbuat untuk membina anak-anak muda itu. Karena kebetulan saya ini akhir-akhir ini saya sedang banyak menterapi para anak muda. Gitu kan. Anak-anak muda itu ternyata sebetulnya bukan mereka tidak potensi, tapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Ya, gitu betul. Kan. Nah, jadi kalau tadi bicara-bicara seperti itu, kebetulan ada satu anak saya sedang beasiswa di Turki. Saya lihat memang teman-temannya itu kurang kreatif. Di negara orang kurang kreatif itu, jadi mereka seperti stres gitu di negara orang gitu. Tapi kebetulan kalau anak saya punya pabrik tahu sekarang itu pabrik tahu kecil-kecilan maksudnya dia meng-hire teman-teman mahasiswa yang uang kirimannya kecil gitu kan, lalu dia hire untuk bikin tahu di Turki. Ternyata tahu bikinan anak-anak Indonesia ini lembut dibanding tahu buatan anak-anak orang Turki seperti itu. Jadi laku lah
tahunnya. Nah, saya ingin bagaimana kami yang mendengarkan ini bisa mengambil peran ya, bagaimana Bu. untuk mengarahkan anak-anak muda ini. Terima kasih Mas Baban. Terima Kayaknya kasih. selanjutnya saya harus menghubungi Mas Baban ini. Boleh. Karena tertarik saya juga. Ya, Terima kebetulan kasih Mas Baban. sama-sama Mbak Desi. Nurita. Kebetulan kemarin baru ada yang kontak saya Bu dari Turki, namanya Ani. Ani. Psikolog. Tapi daerahnya ya. Kalau anak mungkin. saya di Kayseri. Dia mau bikin pabrik tempe. Oh iya. Iya, kebetulan kita kan bikin pelatihan online untuk tempe higienis begitu. Kemarin ada boleh. Kita ngajar yang dari Israel, Singapura gitu. Ada kawan saya lah, ada tim yang ngajarin tentang, kemarin ke Vietnam Bu, Ho Chi Minh, kita ngajarin karena ya kayak lihat film ayat cinta ya Bu ya. Kan ada ya film ayat-ayat cinta kan, bikin tempe dapat jodoh yang baik. Mendaftarkannya gimana caranya Mas Baban? Untuk mendaftarkan kalau mau kursus online bikin tempe, karena sampai saat ini katanya anak saya belum berhasil bikin tempenya, selalu private gagal. Private aja Bu, insya Allah. Begitu. Biasanya 5 orang aja, nggak banyak-banyak. Terus kita ada angle nggak cuma produksi tapi ada sociopreneurnya juga masuk ke sana gitu. Seperti itu. Boleh Bu. Kita biasanya nggak ini. Jadi ikhtiar kita tempe ini terkait dengan kampung gizi seimbang. Jadi kayak saya pun sekarang mengkonsumsi untuk keperluan diet juga, dibikin steak, dibikin macam-macam Bu. Kalau tempenya higienis, kalau tempenya bagus itu bisa buat apa aja. Dan sekarang kita melatih anak-anak yatim untuk bisa bikin tempe. Jadi karyawan saya adalah anak-anak yatim yang putus sekolah. Seperti itu. Terima kasih Bu Nurita. Insya Allah mungkin tertarik saya. Kalau mau main-main ke sini jauh lebih menarik. Di sini ada Healthy Geotrack Bu namanya. Jadi di Desa Taman Sari di kampung. Saya mungkin pakai virtual background ini ya. Virtual background kampung saya aja ya Bu ya, biar Ibu agak kebayang. Sebentar. Jadi kita bisa tiap weekend ini Bu keliling kampung untuk kesehatan ya. Nah ini nih. Nah itu Bu yang ini Mbak Jessi yang di belakang saya itu rumah saya tuh, rumah singgah anak yatim yang saya ceritain itu. Yang digedor-gedor pakai golok sama orang yang punya. Itu rumahnya itu. Akhirnya kita sudah beli, sudah lunas, sekarang dimaksimalkan untuk ini setu. Jadi ini adalah Bu yang ini saya miring dikit ya. Nah itu adalah kampung gizi seimbang yang butuh bantuan dari Bapak Ibu yang punya kemampuan untuk terapi juga ya, untuk Jadi betul Bu, mereka ini orang-orang yang punya kemampuan, sebetulnya bisa keluar dari mustahik ya, bisa jadi muzaki. Cuman memang butuh pendampingan ya, seperti itu. Jadi ini alhamdulillah sekarang kita ada program dengan Basnas Bu selama 3 tahun sebagai bagian dari exit strategi untuk mengubah mustahik menjadi muzaki dalam 3 tahun. Kita belum tahu hasilnya seperti apa. Seperti itu Bu. Dan EFT ini, Emotional Freedom Technique, menurut saya salah satu tools ya yang bisa membantu untuk mereka bisa recover, bisa keluar dari ya cangkangnya yang sekarang mungkin menghukum mereka. Kita ibaratkan seperti telur aja Bu. Jadi kalau telur itu kan kalau diketok dari luar, dia itu kan jadi telur ceplok. Tapi kalau telurnya kita biarkan menetas dari dalam, jadinya anak ayam. Jadi kami sociopreneur itu memberdayakan masyarakat itu seperti menetaskan telur, bukan membuat telur ceplok, seperti itu. Kira-kira seperti itu gambarannya. Ya, Masya Allah, Kang Baban, pemikirannya baik sekali. Ini ada, Ya, silakan. Lanjut ya, Kang.
Ada pertanyaan juga ini tadi Kang Oti raise-kan. Silakan Kang Oti bisa unmute untuk bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kesempatannya Kang Baban. Ya. Kalau nggak salah saya sudah 2 atau 3 kali barangkali dengar ceritanya Mas Kang Baban ini. Terima kasih Pak. Kalau masih ingat di gedung alumni pernah. Oh iya Pak, IPB juga ya Pak? Iya. Senior. Jadi memang betul, karena kalau mau ke kampungnya Kang Baban ini, yang ada situnya itu, kalau dari Kota Bogor pasti ke Taman Sari ini pasti lewat tempat kampus saya, gitu kan? Iya. Pasti terlihat. Nah, pasti lewat di Cikaret ada kampus, kiri kanan, disitulah tempat. Oh ini Bapak di situ ya Pak. Waduh, saya harus silaturahmi nih Pak. Nah, memang salah satu dulu desa atau kawasan binaan dari kami itu Desa Taman Sari itu sampai sekarang ya, pemberdayaan kelompok oleh dulu. Tapi ini kepada masyarakat, terutama masyarakat pertanian, khususnya masyarakat perikanan. Tapi kan Kang Baban kepada masyarakat secara keseluruhan, sehingga konteksnya di socio entrepreneur. Nah, gitu. Yang saya ingin gali lebih jauh, karena pada kesempatan pertemuan 2-3 kali yang lalu itu belum tergali ini, sesungguhnya motivasi dasar yang mendalam Kang Baban itu apa gitu, terjun di socio entrepreneur ini sampai mau meninggalkan pekerjaan yang tetap, jadi semua dagdikduk jamaah dan sebagainya itu kan pasti ada sesuatu yang kalau dikaitkan nanti dengan EFT itu pasti korelasinya positif sekali, atau memang itulah harus adanya. Nah, dari situ saya menggalinya, karena kalau usahanya tadi berbagai inovasi teknologi yang bisa diterapkan di dalam socio entrepreneur banyak sekali. Ya. Gitu, untuk mengatasi secara fisikal atau ekonomi, walaupun itu harus tetap dasarnya adalah EFT. Ya, kalau dari penerapan EFT artinya emosionalnya itu masuk begitu. Nah, itu yang barangkali Kang Baban. Ya. Silakan ditunggu kalau turun ke Bogor. Siap, mampir. Siap, Pak. Masih ingat barangkali dulu ya. Ya, siap Pak, masih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Insya Allah, jadi STP Cikaret ini salah satu yang rutin dulu ya Pak ya untuk nanam ikan ya di Setu. Iya betul. Iya, sekarang udah nggak boleh mancing Pak, ikannya udah gede-gede banget. Dulu kan sebentar-sebentar dipancing gitu. Seperti itu. Terima kasih Pak atas masukannya. Saya jadi berpikir lagi. Jadi awalnya agak abstrak sih, apa yang membuat saya tenang gitu ya, tenang menjalani ini walaupun awalnya dakdikduk, akhirnya ada dikasih tenang sama Allah gitu. Ternyata pekerjaan tetap itu datang juga karena tahun ini. Kemudian saya alhamdulillah diamanahkan untuk jadi dosen tetap di sebuah perguruan tinggi, tapi masih bisa beraktivitas yang lain. Jadi hanya masalah durasi aja, 10 tahun itu ternyata adalah durasi yang dibutuhkan untuk mewujudkan, kalau tadi Bapak mengatakan satu hal, mudah-mudahan ini menjawab gitu ya, legacy Pak, legacy, jadi warisan gitu, warisan yang ingin saya wariskan ke anak ya, ke istri, ke siapapun yang ada di sekitar saya adalah itu kegiatan sosiopreneur itu. Karena mungkin kalau bisa dibilang, saya juga sedang mencari Pak, mungkin ini belum final ya Pak ya. Mungkin nanti saya menemukan lagi yang lebih dalam lagi, tapi sampai sekarang kalau ditanya apa yang mendasari satu kata itu legacy, warisan yang bisa membuat
saya mudah-mudahan ya, ketika misalkan saya juga tidak tahu masuk surga atau tidak, apakah income saya cukup ketika selesai terputus dikubur nanti di 2x1 itu, apakah nilai amal saya cukup untuk membawa saya bertemu dengan Rasulullah. Nah, dibutuhkanlah pasif income tadi. Pasif income itu ya warisan itu. Jadi amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Dan ada salah satu surat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi dengan anak yatim itu seperti sedekat ini, 2 jari ini. Dan saya juga pengen banget ketemu dengan, minimal ada kesamaan saya dengan Nabi Muhammad lah, gitu. Sama-sama sayang sama anak-anak yatim. Jadi warisan sih Pak, kalau bisa dibilang legacy lah, legacy. Sampai terus terang Pak Oti ya, Bapak Ibu semua, saya sampai ngambil kuliah S3-nya relate dengan itu Pak, komunikasi pembangunan. Sekarang sedang, mudah-mudahan tahun ini selesai risetnya, sampai memang ingin dibuat jadi ilmu yang bermanfaat, jadi warisan yang bisa dibaca banyak orang, yang bisa menggerakkan orang juga begitu. Dan saya yakin bahwa kalau sekedar tulisan tidak akan punya makna ya, tidak akan menggerakkan gitu kalau kita tidak bergerak lebih dulu. Saya kira sih itu Pak Oti ya. Insya Allah saya silaturahmi Pak ke Cikaret Pak. Monggo, silakan ditunggu. Kalau Siap, komunikasi pembangunan memang dibutuhkan juga di kita di sini. Siapa? Sekarang tuh banyak sosiologi pembangunan kayak Pak Imam Prasojo, dia jadi kalau komputer itu dia hanya lihat hardware-nya begitu. Tapi komunikasi pembangunan ini disiplinmu yang banyak dibutuhkan sebetulnya. Mudah-mudahan Pak, mohon doanya bisa selesai tahun ini. Amin. Amin. Tunggu, silakan mampir. Ya Pak. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Amin, Kang Baban. Ya. Semoga segera selesai pembangunannya. Ya. Pertanyaan lanjut lagi dari Mbak Yanti. Mas Baban, apakah ada program kaderisasinya? Karena banyak yang ingin membangun desa juga, tapi kadang bingung mau gimana mulainya. Ya, Oke. Jadi kita mendirikan itu Mbak Yanti, Bu Yanti, kita mendirikan yang namanya Komunitas Putra Daerah Membangun. Ya, itu adalah kaderisasi online ya. Dia ada IG-nya, terus ada PDM Academy namanya, Putra Daerah Membangun Academy, yang isinya adalah bagaimana belajar tentang bagaimana membangun desa seperti itu. Ada di komunitas. Kita juga bawa launching buku, Mbak Jessi ya, Bapak Ibu, launching buku namanya Desa Butuh Lo Sob. Nah, bahasanya agak gaul gitu. Bukunya isinya adalah kumpulan dari kiat-kiat kita untuk membangun desa seperti itu. Tapi kalau misalnya memang sebetulnya dengan memanfaatkan organisasi sosial yang ada di desa juga bisa dimulai dari situ. Sebetulnya begitu. Ada BUMDes, ada Karang Taruna, ada organisasi yang ada di desa. Seperti itu. Sekarang zaman online ya, saya kira sih mudah untuk bisa punya banyak resources ya. Memang yang sulit itu adalah pendampingannya dan daya tahannya, endurance dari orang-orang untuk bisa bertahan sampai 5-10 tahun itu tidak mudah. Dengan segala macam lika-likunya ya, lika-liku kita banyak ya yang kita rasakan, tapi selain duka, sukanya jauh lebih banyak lagi sebetulnya, Pak. Jadi saya tidak pernah menyangka. Jadi saya suatu kali, Mbak Jessi ini Tadarus Binikmah berbagi aja. Waktu tahun 2009-2010 saat awal tuh saya ngajarin Google itu apa Yahoo Messenger ya zaman dulu ya, blog gitu ya segala macam. Gimana ngomong sama orang di seluruh dunia. Karena anak-anak yatim kita donaturnya sekarang itu ada dari Philadelphia, Arizona segala macam. Mereka itu ada namanya body to body. Jadi anak mereka di US gitu ya, ngobrol sama anak yatim di Taman Sari, ngobrol lewat kalau sekarang bisa Zoom ya. Nah, satu kali tahun 2010 itu saya bilang ke mereka, ini pelajarin tentang Yahoo Messenger, blog segala macam, Skype gitu ya. Nanti suatu saat ada orang dari manapun bisa ngomong sama kamu di desa. Ya, seperti itu. Nah, dari Amerika pun bisa gitu. Nah, ternyata
saya minta doa waktu itu, dan ternyata tahun depannya saya alhamdulillah pergi ke sana, Pak, Bu. Dan di sana saya ingat janji itu, janji ngomong sama mereka melalui Skype. Nah, yang tidak pernah menyangka adalah yang ngomong dari Amerika itu adalah saya. Jadi bukan orang lain gitu. Itu yang kadang-kadang kita tidak pernah membayangkan bahwa doa anak yatim itu, mungkin kalau doa saya misalnya atau beberapa di antara kita kan kadang mentok ya, banyak hambatannya. Kalau doa anak yatim itu kan tembus ke langit katanya begitu. Jadi tadi dukanya ada, sukanya banyak, jauh lebih banyak. Saya bisa keliling, bisa ke beberapa tempat, ketemu banyak orang, itu juga bagian dari ini. Nah, kaderisasi kalau di kita, Bu, Pak, ya, Bu Yanti, kita bikin namanya geng Inara. Geng Inara ini geng milenial, anak-anak, perempuan semua, gitu ya. Nah, hambatannya biasanya kalau ngelola anak-anak itu, anak yatim itu sampai SMP doang, SMP aja. Habis SMA mereka udah punya pergaulan sendiri, udah apalagi Gen Z ya sekarang, generasi Z itu sudah agak lebih, jadi susah diatur. Nah, alhamdulillah di kita nih ada 5 anak yang kita bikin geng lah gitu ya. Kita beasiswain SMK digital ya. Kita bikin lab komputer di situ. Jadi mereka kalau kita ada kegiatan itu mereka yang mengcover videonya, ngupload gitu. Jadi mereka udah bisa bikin skrip ya. Dan itu Bapak Ibu berantemnya itu dengan orang tuanya, Bu. Karena buat beberapa orang tua di kampung, pendidikan itu menunda rezeki. Pendidikan itu bisa menunda rezeki. Jadi misalnya SMP, kalau dia masuk SMA, itu ada 3 tahun kan. Nah, 3 tahun itu sebetulnya dia udah, kalau di akun di jurnal gitu, di neraca, itu sudah tidak di liabilities lagi tuh, anak itu. Sudah di aktiva gitu, udah di pendapatan gitu. Nah, begitu kita tawarin dia di beasiswain, masuk SMK, lumayan keras diskusi dengan orang tuanya. Sampai kita meyakinkan, ngitung bareng Bapak Ibu, Ibu ya, karena dia anak yatim, bapaknya udah meninggal, berapa yang dibutuhin untuk sekolah. Keluarlah angka 300, 350 apa 400 gitu. Udah, oke, kita jamin. Alhamdulillah sekarang Juni ini 2 orang. Satu yatim piatu, satu di pemasaran, satu di digital marketing. Sekarang udah bisa bikin video, bisa bikin ini, dapat laptop baru, segala macam dari donatur-donatur, Bu. Jadi itulah cara kaderisasi kita, mungkin by practice ya. Jadi walk the talk aja. Jadi cuman yang perlu diingat itu hanya Pareto rasio lah ya, mungkin 20-80 lah ya. Atau malah hanya 1-2% aja. Itu 2% dari yang berhasil, Bu. Yang gagal mah banyak. Ya, yang SMP nikah gitu ya, kemudian ceritanya bersambung dengan ada KDRT segala macam, itu banyak, Bu. Ada lah gitu. Nah, kita alhamdulillah dari 10 tahun ini menghasilkan 2 sarjana ya, 3 sarjana. Begitu. 2-nya yatim piatu, dia sudah alhamdulillah satu jadi entrepreneur, ekspor bunga hias, Bu. Anak yatim, dia bisa bunga hias ya, budidaya bunga hias. Dia sekarang belajar ekspor bunga hias. Karena Taman Sari, Bapak Ibu kalau senang bunga hias, Taman Sari itu sentra bunga hias salah satu yang terbesar se Asia Tenggara. Bisa jalan-jalan, lihat bunga hias, adem-adem gitu ya. Seperti itu. Ada budidaya ikan gupi, eksportir udang hias, segala macam ada banyak. Tapi yang miskin juga banyak. Begitu. Gitu, Bu, kira-kira. Jadi memang harus bersabar. Kita juga soalnya satu dari sekian banyak yang berhasil. Yang lainnya yang tidak mau lanjut kegiatan juga banyak. Ya, Bu, mudah-mudahan menjawab ya, Bu. Ya, terima kasih Mas Baban. Ya, Bu Nurika, Dokter Endah, kayaknya kita jalan-jalan ke sana sambil belajar ya. Boleh. Ntar saya ajak di Healthy Geotrack, Bu. Healthy Geotrack itu jalan 5 kilo dalam 2 jam, lewat hutan, metik pohon-pohon, terus bisa makan ngeliwet bareng warga.
Insya Allah. Gitu, buat refreshing ya Bu. Ya. Belajarnya yang paling penting Mas Baban. Silakan mampir ke rumah saya, Insya sangat terbuka insya Allah. Allah. Terima kasih Mas Baban. Ya, Oke, semoga terjawab ya Mbak Adrianti. Kalau untuk kontaknya Mas Baban sudah ditulis sendiri, udah ada di ya. untuk yang ingin minta nomornya. Kata Mbak Nurita, siap, kami bisa akan terjun ke sana, Masya Allah. Bagus. Oke, kata Mbak Elia menginspirasi sekali. Saya juga sangat ingin membuat generasi di daerah yang saya menjadi aktif dan kreatif. Amin Mbak Elia, semoga bisa direalisasikan. Taman Sari itu di Kabupaten Bogor, benar Mas Baban? Ya, di kaki Gunung Salak. Oh iya, tuh. Dan juga ini Bang Edi ikut menyimak. Pak Edi ya, guru saya itu Pak Edi. Iya nih, ada pertanyaan dari beliau. Siap nggak Kang Baban desanya jadi tujuan wisata wellness? Apa saja fasilitas yang ada? Karena programnya menginap 1 atau 2 malam sambil diskusi belajar sosial karena langsung ada anak yatimnya. Belajar tentang wellness, dimensi 2S 4K, spiritual, sosial, kesehatan, keluarga, karir, dan keuangan. Terima kasih Kang Baban. Silakan dijawab. Bisa, insya Allah di sini tinggal ini ya, mungkin sekarang lagi COVID ya, jadi perlu dijaga protokol kesehatannya paling. Jadi jumlahnya tidak terlalu banyak gitu kan. Di sini ada tempat, kalau nginep sih kalau di hotel juga ada ya, tempat warga juga ada ya, tapi seadanya di kampung ya, seperti itu bisa dipakai. Kemudian ada ada lokasi-lokasi binaan juga. Kebetulan kita lagi bikin kebun Zimba, namanya kebun gizi seimbang, satu area anak-anak dididik tentang gizi seimbang seperti itu. Sangat-sangat bisa untuk untuk ikut. Di sini juga uniknya di Taman Sari ini ada hotel paling mahal se-Kabupaten Bogor, tapi mustahiknya sekitar 30%-an. Ya, dalam satu RW yang sama, Bu, ya, ada hutan 79 hektar. Jadi kalau mau ngetrek, mau jalan, boleh sambil belajar. Ada hutan itu 79 hektar itu dikelola oleh 156 keluarga. Pengelolanya adalah Patawi, orang pejuang gitu yang sangat rendah hati sekali. Hidupnya sangat sehat, udah sepuh tapi masih gagah gitu. Itu bisa jadi inspirasi kita seperti itu. Jadi banyak yang pensiunan di usia 60, 70 masih produktif. Ada yang bikin ramuan jahe ya, JSR ya, juru sehat Rasulullah tuh di rumahnya bikin. Jadi rumahnya tuh kayak halaman herbal ya, gitu. Jadi kita ketemu, ngobrol, bisa. Kita pernah bawa tamu dari 7 negara ke sana. Mereka agak bingung ya dengan orang sana kok metik, nyuci, langsung dimakan gitu. Itu buat mereka amazing ya. Namanya poh-pohan, Bu. Nggak tahu nama Indonesianya apa gitu. Di sana poh-pohan ada di sekitar 10 hektar luasnya. Poh-pohan semua kebunnya begitu. Itu ada. Kemudian kita bisa ketemu dengan tokoh pemuda yang punya kampung wisdom, namanya wisata domba, karena dombanya lebih banyak dari jumlah penduduknya dalam satu RT. Jadi kita bisa lihat kebaikan ya, goodness ya, kebaikan orang gitu yang ternyata feedbacknya adalah kepercayaan, feedbacknya adalah rezeki, berkahan dan sebagainya. Jadi mungkin kita ketemu orang-orang yang bisa jadi biasa aja menurut mereka gitu, tapi buat kita mungkin sesuatu yang agak unik ya, ada value lah yang bisa kita dapat seperti itu. Jadi kalau wisata sehat silahkan. Saya kebetulan sedang menjalani, Bu Yanti ya, sedang menjalani 2 bulan ini betul-betul ngepres banget ini kondisi tubuh, ternyata imun cukup meningkat gitu. Beberapa kali hampir aja kena dengan corona, jadi saya duduk bareng dengan orang meeting gitu, tiba-tiba besoknya dia calling saya suruh swab gitu.
karena dia kena COVID gitu ya. Alhamdulillah saya hampir 2-3 kali lah kejadian seperti itu. Ternyata itu ada kaitannya dengan imun kita gitu dan keyakinan kita ya. Kira-kira lah. Dan Allah masih memberikan amanah sehat lah gitu intinya. Sama itu Bu Yanti, jalannya itu 2 jam ya, 5 kilometer. 5 kilometer 2 jam ya. Mudah-mudahan kuat ya Bu ya. Wisata oksigen disebutnya sama kita. Wisata oksigen itu kita dapat, itu mahal Bu. Di kota mungkin nggak ada tuh oksigen fresh kayak gitu. Kita lewat, masuk, ketemu curug, bisa nyemplung, berenang gitu, free semuanya, nggak berbayar. Masih alamnya masih sangat ini. Tapi ya itulah. Mungkin tempat lain banyak Bu. Tempat lain juga banyak, Bapak Ibu di Bogor banyak tempat. Mungkin Pak Oti juga paham ya di beberapa tempat. Saya kira itu. Pak Edi sangat bisa insya Allah kita wujudkan. Baik, ini di chatnya pada semangat mau ikut tuh Kang Baben. Boleh. Video track ya. Iya. Oke, coba saya lihat. Udah, ada lagi yang ingin bertanya nih? Kalau ada yang ingin bertanya, bisa raise atau sharing, atau minta saran, atau Kang Baben bisa kita sharing pengalamannya lagi lebih lanjut. Gitu. Lalu saya kasih website tentang Healthy Geotrack ya. Nah, silakan. Kebetulan saya pengurus Badan Pengelola Geopark Pongkor Kabupaten Bogor. Jadi untuk Healthy Geotrack itu ada di 172 desa, ya banyak banget gitu. Jadi selain Taman Sari ada di Tenjolaya, di Nanggung, di Cigudeg, di Tenjo, di Rumpin, Karung, segala macam banyak banget. Ada 172 desa di Kabupaten Bogor yang layak untuk kita nge-track ya. Itu. Jadi itu mungkin. Yang lainnya lagi kalau dari saya sih sebenarnya yang khawatir itu adalah sustainability dari program. Inilah yang menjadi challenge ya, menjadi tantangan. Bagaimana kemudian legacy tadi, warisan tadi kemudian bisa diteruskan. Dan memang hambatan dari sociopreneur itu adalah inisiatif dari foundernya belum tentu bisa diduplikasi secara holistik ya, secara menyeluruh oleh generasi berikutnya. Begitu. Alhamdulillah ini kebetulan riset saya Mbak Jessi, Pak Oti, yang Bapak Ibu semua tentang komunikasi kolaboratif. Jadi sambil dipakai gitu ilmu tadi, komunikasi pembangunan, bagaimana membangun jejaring dengan dengan berbagai pihak. Alhamdulillah tahun ini kita kerjasama dengan 2 lembaga, satu Basnas dengan program Mustahik Menjadi Muzaki dalam 3 tahun, 47 kakak, 146 jiwa. Mudah-mudahan dari 47 kakak ini ada yang bisa mentas gitu ya, dari Mustahik bisa jadi Muzaki. Kita tidak tahu yang mana, tapi kita udah tahu nih potensinya ada gitu. Cuman tinggal tadi EFT-nya kayaknya perlu intervensi nih Bu, perlu intervensi untuk membangun sugesti si Bapak. Jadi ada namanya, nanti saya kasih link di grup ya, namanya Pak Eman, tukang cincau Bu. Tukang cincau ini punya handicap, dia takut naik angkot, takut fobia naik mobil, 39 tahun nggak pernah naik mobil. Jadi naik motor juga takut, pasti mabok gitu. Nah itu menghambat ininya, kalau kata saya itu menghambat cash flow-nya lah gitu. Padahal kalau dia bisa, kita pernah bawa istrinya ke Kementerian Kesehatan karena diminta untuk jualan di sana. Cincau Bu, cincau hijau. Cincaunya enak banget gitu, tapi dia udah 19 tahun lah ya, 19 tahun ini tidak, sebetulnya kalau klik aja dia bisa punya mindset entrepreneur yang bagus gitu,
itu dia bisa jadi bos cincau gitu, bukan tukang cincau lagi. Jadi dia mikul tiap hari itu 6 km Bu, tiap hari 6 km, bawa pikulan cincau seberat 70 kg. Saya aja nggak kuat Bu, bawa itu, bawa pikulan cincau itu. Dia 6 km, tidak mau naik motor karena punya fobia, tidak mau naik angkot juga karena punya fobia yang sama. Padahal dia bisa ngajarin bikin cincau, dia bisa jadi bos cincau. Nah ini sebetulnya project kita untuk salah satu yang dari mustahik jadi muzaki itu mungkin ini, yang udah pintu rezekinya udah catat malaikat lah ibaratnya, ini udah ada pintu rezekinya nih, cincau gitu kan, tinggal deresnya seberapa deres itu yang kita mungkin perlu gali. Cuman memang konsepnya Mbak Jessi, ibu bapak sekalian, Mbak Yanti, kita telurnya harus netes, bukan telur diketok gitu. Telur diketok udah cuman dapatnya telur ceplok Bu, bukan anak ayam. Nah kalau anak ayam kan bisa bertelur begitu. Jadi itu hanya salah satu ya Bu ya, yang lainnya ada lagi yang tukang kue tradisional itu enak bikinannya, anaknya sekarang sudah mau jadi sarjana gitu, tapi ya langsung begitu jadi sarjana Indomaret, Alfamart, kerja di pabrik, itu aja ininya, linearnya begitu, gitu. Itu yang, jadi memang kita lebih banyak ke orang tuanya sebetulnya, ketimbang ke anak-anaknya begitu. Jadi kita mungkin percaya surat Al-Mujadilah ya, ayat 11 kalau tidak salah, itu pendidikan itu akan mengangkat derajat dari keluarga. Kalau itu betul-betul kita yakini. Sama Pak Oti tadi ya nanya apa yang mendrive juga. Saya kebetulan lahir dari tukang bakwan Pak. Jadi ibu saya tukang gorengan. Makanya sekarang bikin pabrik tempe Pak. Karena zaman dulu kita membantu masyarakat sekitar untuk ngiris tempe, jual bakwan gitu ya, manisan pala, yang lain-lain. Mungkin itu juga ada pengalaman masa kecil yang membuat kita kemudian kayak orang tua mungkin berdoa sampai akhirnya jadi kayak dejavu gitu Bu, kayak dejavu. Jadi kayaknya pernah suatu masa pernah begini gitu, ternyata masa kecil saya memang warnanya seperti ini, ketemu dengan tukang gorengan, ketemu dengan tukang ini, seperti itu Bu. Dan mereka sekarang bersahabat lah. Kalau di kampung kalau nyebut nama bapak, nyebut nama kakek udah mudah berkomunikasi dengan siapapun. Begitu Bu, kira-kira. Ya, Masya Allah. Ya. Insya Allah ICEP bisa EFC Center, LLC dan Berkah Wakaf siap support ya untuk anak yatimnya Kang Baban. Oh iya, satu lagi, ya? Pak Jessi. Ya. Ini satu mimpi kita di Yatim Online, 3 tahun lagi pengen bikin SMK. Amin. SMK-nya APHP, Agribisnis Pengelolaan Hasil Pertanian. Amin, Kang Baban, semoga. Lahannya sudah kita beli 2000 meter, insya Allah. Ini mudah-mudahan nih Pak Oti kayaknya saya harus silaturahmi untuk nanya-nanya. Karena SMK Pertanian Pak di Kabupaten Bogor yang ada IPB-nya, SMK Pertanian cuma 1 Pak. Nggak ada lagi SMK Pertanian, di Lewiliang aja yang ada, sisanya nggak ada. Kita alhamdulillah 2011, 2012 kita beli lahan, ada rezeki, kita beli lahan 2.600 meteran ya, 2000-an lah, 2000 meter. Ternyata itu bisa untuk bikin SMK. Syaratnya boleh gitu untuk bisa bikin. Konsep kita tuh sekolah desa Pak. Sekolah desa itu adalah mereka belajar di ruang kelas, tapi kalau mau belajar praktek di rumah penduduk. Jadi kalau mau belajar kambing ya di kandang kambing, mau belajar kolam ya di kolam orang gitu. Mau belajar olahan kue-kue ya silahkan belajar di olahan kue. Bu Yanti nanti bisa ketemu sama Bu Epoy namanya Bu. Bu Epoy ini pengrajin PY. Dari nggak punya rumah, sekarang punya karyawan 20 orang. Omsetnya sekitar 500.000 sampai 1 juta sehari. Jualan PY aja Bu. Kerjanya cuma sampai jam 10 aja. Dia tunarungu. Nggak bisa dengar.
pas saya mau kasih alat pendengaran supaya dia bisa dengar, dia cuma bilang, lebih baik gini aja, jadi saya nggak dengar omongan-omongan jelek orang. Jadi itu namanya Bu Epoy. Terus ada tukang lepet, Bu, nanti kita mungkin bisa safari ya ke apa orang-orang yang struggle. Tukang lepet itu apa ya, makanan tradisional ya, yang dia dari nggak punya rumah sampai punya rumah, omsetnya sekarang sekitar 800.000 per hari gitu. Jadi saya aja belum sampai bisa segitu, Bu. jadi ternyata Allah kalau udah dibuka rezeki, pintunya dibuka gitu, tinggal masalah deres apa enggaknya aja rezekinya begitu. Ada Pak Uli, Bu, yang suka ini ikan hias, ikan gupi gitu ya. Ikan-ikan hias tuh ada namanya Pak Uli, udah 39 tahun merintis. Jadi Taman Sari itu menjadi sentra bunga hias karena satu orang, namanya Pak Uli. Nah, kita bisa berkunjung, mendengarkan cerita bagaimana dia sekarang mensuplai bromelia yang dipasang di Garden by the Bay Singapura. Begitu, Bu. Jadi banyak cerita, Bu, di Taman Sari. Tapi di satu sisi seperti itu, di sisi lain yang miskinnya masih banyak. Itu anomali yang terjadi di kita. Mungkin desa-desa lain banyak juga yang inspiratif ya, Bu ya. Ada Bantarsari, ada beberapa desa yang juga cukup menarik untuk dikunjungi gitu. Dari desa ke desa aja ya, Pak Oti ya, kayak acara TVRI ya, Bu, Pak. Acara Sambas. Ya, Kang Baban, semoga dapat realisasi SMK-nya, semoga dimudahkan. Insya Allah, mudah-mudahan. Amin. Ini ada juga yang ingin bertanya. Boleh. Risnawati, silakan Mbak Risna bisa di-unmute, tanya langsung. Mbak Risna. Wah, Mbak Risnanya. Nah, ayo Mbak Risna. Mungkin lagi jauh dari tabletnya kali ya. Oke. Gimana, ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin Mbak Sari, Mbak Rosana Dewi, Kang Anto, Kang Murah Kade. Ada Mbak Vivi ya? Iya, Mbak Vivi, silakan ingin bertanya. Jadi kawan baik saya, sesama kuliah di IPB. Ya, Mbak Vivi. Saya boleh nanya? Ya, siapa tuh ya? Saya boleh nanya? Boleh, silakan. Iya, makasih banyak Mbak Moderator, Ya. Mas Baban. Mungkin saya agak terlambat mendengar Zoom meeting ini ya, tapi ini sangat menarik banget apa yang disampaikan Mas Baban ya. Kalau boleh saya ingin mendengar, mungkin tadi sudah diceritakan tapi mungkin saya belum dengar gitu ya. Kalau boleh diceritakan kembali atau mungkin belum, saya juga belum tahu. Mungkin Mas Baban bisa menceritakan dari awal benar-benar zero gitu ya. Kampung itu sampai sekarang berhasil, itu awalnya bagaimana biar kita juga bisa meniru gitu loh. Dan kemudian yang kedua, sangat menarik banget kalau kita bisa berkunjung ke sana, bisa bareng-bareng ke sana gitu ya, menjadi inspirasi sekali minimal kalau tidak dilaksanakan satu desa, mungkin kita di rumah masing-masing bisa melaksanakan di satu RT gitu. Dengan lihat kondisi yang ada, kira-kira di RT kita apa ya yang mau kita betul, gitu, seperti itu. Apakah di cincaunya atau di tempenya atau di apanya gitu ya, kita bisa melihat, oh ini kayaknya cocok deh kalau untuk di RT kita buat seperti ini gitu ya. Jadi saya sangat mendukung ketika para panitia IFT mau untuk berkunjung ke sana bersama. Terima kasih Mas Baban, terima kasih Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sharing lagi nggak apa-apa ya buat yang udah dengar, Mbak Jessi ya? Nggak apa-apa Kang Baban, kita juga ada recordingnya, nanti di-share di grup. Ya, jadi intinya betul Bu, kita mulai dari lingkungan terkecil, RT ya. Jadi ini yang di belakang saya Bu, kelihatan nggak? Nah ini, saya minggir dulu nih. Iya, nah, kelihatan. Itu namanya LE Bu.
LE itu singkatan dari Legok Emper. Nah, itu satu RT 4, RW 5, itu saya kebetulan kakek saya dekat-dekat situ dulunya, saya tinggal agak di bawah dikit. Nah, itu ternyata nggak kebayang, depannya danau, tanahnya subur, tapi kok masih banyak PKH, Bu, program keluarga harapan. Nah, itu kan, jadi sebetulnya mereka bisa sejahtera, sebetulnya mereka bisa punya pendapatan, tapi ternyata kondisinya seperti itu. Udah gitu, banyak anak yatimnya cukup banyak juga di situ. Akhirnya kita mulai dari RT itu, Bu. Jadi kita mulai dari satu wilayah itu, kita potret satu keluarga demi satu keluarga. RT itu ada 255 jiwa di satu RT itu. Kemudian kita potret, kita lihat mapping pakai kepologi itu ya, Bu ya. Pakai kepologi itu kita potret, kemudian nah ternyata di sana itu kebetulan saya suka bikin ini, Bu, alat bermain, APE namanya, alat peraga edukasi. Nah, dulu pernah bikin untuk Kemensos, Kementerian Sosial, namanya Family Care Unit. Jadi format keluarga pionir dengan keluarga plasma namanya. Keluarga pionir itu adalah satu keluarga yang bisa bisa menghandle lah, menjadi rujukan bagi keluarga-keluarga plasma yang lain. Nah, di sana ternyata satu RT itu saudaraan ya, Bu ya. Biasanya kalau di kampung kan, rumah ini saudara sama ini, turunan ini gitu. Jadi kita pegang aja satu. Begitu. Nah, setelah itu resistensi ada. Jadi misalnya mereka itu karena di sana itu kan anak SMP udah bisa punya pendapatan, Bu, kerja di sepatu, sendal. Ya, di sana banyak pabrik sepatu, pabrik sendal. Tapi risikonya adalah tingkat kriminalitas juga tinggi karena mereka belum matang secara psikologis, tetapi sudah punya uang gitu. Akhirnya kondisinya ya mereka mungkin punya kebiasaan yang orang dewasa biasa, misalnya kayak merokok segala macam seperti itu. Karena mereka punya uang gitu, dan mereka bisa mendapatkan uang itu dengan pendidikan yang hanya SD atau SMP. Nah, dari situ. Nah, karena reverse-nya ke Al-Mujadilah ayat 11, maka intinya adalah di pendidikan. Maka kita bikin PAUD waktu itu di awal, di rumah yang itu, Bu. Waktu itu belum lunas rumahnya, udah kita bikin PAUD. Makanya saya digedor-gedor gitu ya. Akhirnya pendidikan dulu, kemudian kita lihat, kalau SD semua rata-rata bisa lewat gitu. Nah, challenge-nya justru setelah SD mau ke SMP apa enggak, setelah SMP mau ke SMA apa enggak. Akhirnya kita mulailah fokus satu keluarga demi satu keluarga. Jadi satu keluarga kita potret betul-betul, satu keluarga kita potret betul-betul, kita lihat yang potensinya bisa mentransformasi tangan di bawah, tangan di samping, tangan di atas dalam satu keluarga. Contohnya ada satu keluarga namanya, saya sebut aja namanya, keluarga Bu Asih namanya. Dia saya agak terenyuh ketika kita kan mau pasang listrik harus dapat KTP dari tetangga terdekat. Nah, kemudian saya minta KTP-nya, ternyata KTP-nya masih ditahan di satu rumah sakit karena si bapaknya itu meninggal, dibawa ke rumah sakit tapi nggak bisa nebus ongkos ambulan. Gitu, Bu. Akhirnya pulangnya dibawa pakai angkot. Jenazahnya itu dibawa pakai angkot dan KTP-nya ditahan di sana. Sampai sekarang nggak bisa ditebus. Nah, itu agak trauma mungkin ya keluarganya. Jadi semua anaknya itu hanya sampai SMP. Nah, anak yang terakhir ini yang bungsu, yang kita beasiswain SMK, yang sekarang udah bisa bikin film segala macam, itulah menjadi satu kayak game changer lah di keluarganya. Mudah-mudahan dia bisa lulus, kemudian bisa mengubah dari tangan di bawah, dia disantuni, dikasih beasiswa, menjadi tangan di samping, bisa kerja, menambah pendapatan keluarga. Suatu saat sebetulnya kita udah siapin, Bu, udah kita siapin bisnis buat dia. Cuman karena konsepnya anak ayam itu ya, bukan telur ceplok, jadi kita nunggu dia betul-betul mau begitu. Jadi kita menguji konsep itu per keluarga. Jadi bukan komunitas yang gede, kita keluarga. Termasuk yang tukang cincau tadi, Bu, ya. Kalau misalnya contoh, kalau kita lihat, kalau dia ngelanjutin usaha bapaknya aja, itu sebenarnya bisa berhasil dengan speed, power si anak ya. Anaknya 2 kalau nggak salah. Eman itu tukang cincau. Anaknya itu malah jadi karyawan atau jadi tukang sepatu, Bu, bukan tukang cincau. Anaknya itu.
begitu. Jadi kita sekarang sedang melakukan pendekatan bagaimana memberikan bantuan berupa dapurnya itu masih dapur tanah, Bu, ya. Dapurnya itu masih, kalau kita masuk ke rumahnya itu dapurnya itu dapur tanah, bukan dapur yang ada tembok gitu. Walaupun tembok bukan ubin gitu. Jadi dapurnya masih dapur tanah, kemudian masih pakai kayu bakar gitu ya. Jadi kita sedang approach supaya dia mau supaya kalau orang yang beli pun kan lebih enak ya kalau higienis gitu Bu ya, dapurnya tertata. Kalau sekarang mah Bu agak geli-geli gitu kalau lihat orang bikin cincau ngelihat di dapurnya masih tanah, pakai kayu bakar, banyak debu-debu gitu. Tapi memang karena rasanya enak jadi laku banyak gitu ya Bu ya. Seperti itu. Nah, jadi itu singkat cerita akhirnya kita kemudian menggunakan digital. Makanya namanya Yatim Online. Nah, dengan menggunakan digital itulah kita ikut kompetisi sampai bisa beli beberapa aset lahan. Sekarang alhamdulillah sudah 4.000 meter lahan yang kita punya, yang kita kelola gitu. Satu pabrik tempe kita punya, satu kebun gizi seimbang, satu rumah singgah. Insya Allah mudah-mudahan di tahun ketiga nanti SMK kita mungkin nanti menjual sertifikat wakaf bersama untuk bikin SMK yang itulah yang kemudian menjadi akumulasi dari apa ya, selama ini kita family by family gitu, mungkin mudah-mudahan kalau SMK ada itu jadi kayak satu mesin ya, satu sistem yang bisa menghasilkan orang-orang, anak-anak muda yang bisa kita didik. Kalau sekarang mereka kan belum tinggal Bu, mereka di rumah masing-masing gitu, seperti itu. Dan sebagai informasi, salah satu yang melatar belakangi juga, Taman Sari ini pesantren besarnya ada 26, satu kecamatan. Tapi anak-anak lokalnya tidak bisa masuk. Tidak banyak yang bisa masuk. Pertama karena berbiaya lumayan, yang kedua karena memang sangat terbatas. Misalnya ada apa ya, ada satu culture lah ya, satu budaya lah yang berbeda. Misalnya kalau di kampung kan belum terbiasa bercadar, misalnya ada satu pesantren yang harus bercadar, itu menjadi salah satu apa ya, perbedaan-perbedaan yang tidak mudah diterima di kampung, seperti itu. Itu juga yang mendasari kemudian kita bikin yatim online supaya anak-anak yatim ini bisa untuk kita rawat ya, seperti itu. Jadi kira-kira itu roadmap 10 tahun alhamdulillah sudah tercapai, Mbak Jesi, Mbak Yanti, Pak Oti, dan yang Bapak Ibu semua. Sekarang kita menuju the next chapter 3 tahun. Itu 3 tahun targetnya adalah SMK, seperti itu. Insya Allah. Mudah-mudahan anak-anak didik kita juga istiqomah, dan setelah 3 tahun ini baru bisa duplikasi ke tempat yang lain sepertinya. Kalau masih belum bisa bikin SMK, sepertinya kita belum, agak sulit memformulasinya di tempat yang lain begitu. Kalau udah ada SMK mungkin lebih tersentralisasi ya dengan konsep sekolah desa tadi. Jadi desa itu adalah ruang kelas mereka. Selama ini SMK ruang kelasnya ya di SMK. Nah, kita pengen desa itu adalah ruang kelasnya. Mau belajar apa aja, boleh di rumah siapa aja. Begitu. Kira-kira begitu, Bu. Ininya. Mudah-mudahan menjawab prosesnya. Ya, seperti itu. Ya, amin ya Kang Dadan. Optimis tercapai oleh SMK-nya. Amin. Amin. Bu Nurita nih, kami pengurus bisa akan buat program kampanye itu. Amin benar. Boleh. Juga segera. Ada juga ini berhubung waktu sudah mendekati pukul 9.30. Satu pertanyaan lagi kali ya Kang Dadan dijawabnya. Boleh. Ya. Oh, ini ada nih, menarik nih Pak Jesi. Kang Hadi? Ya Pak. Kang Hadi ini ya? Iya, Kang Hadi Karsiono. Oh, ya. Jumlah anak yatim desa Taman Sari banyak. Kira-kira kematian si bapaknya sebabkan apa ya? Atau karena kebanyakan dari keluarga besar? Jadi anak yatim ini kan berarti meninggalnya pada muda-muda ya, begitu. Biasanya kesehatan ya, angka kesehatan. Ada juga kayak kecelakaan, musibah ya. Karena di sana banyak penggali pasir Bu, profesinya buruh. Jadi ada yang ketimpa batu, ada ya. Jadi lagi gali pasir, longsor, kecelakaan kerja lah. Tapi kecelakaan kerjanya tidak ada perlindungan.
Ya karena kan kerjanya buruh ya, buruh kasar. Jadi kalau ke sini tuh bisa lihat tambang pasir yang sangat sangat miris lah, karena liar ya, sebetulnya ilegal, tapi ada beberapa orang yang karena memang harus, mereka kan digaji 50.000 per hari ya, jadi mereka harus mencari uang tiap hari gitu, mereka ke sana lagi hujan, habis hujan kan biasanya kondisinya tidak sama dengan kondisi panas begitu Bu. Ada 2 anak lah yang bapaknya meninggal karena kecelakaan kerja di tambang pasir itu. Yang lainnya sih kayaknya lebih banyak karena sakit ya, masih muda gitu. Yang kemarin terakhir anaknya yang meninggal, anak yatimnya malah. Ibunya karena TBC, anak yatimnya baru kita dapat kiriman seragam, mereka mau sekolah gitu ya, karena online kan mau sekolah gitu, dikasih seragam, seragamnya sampai anaknya sudah meninggal dunia kena TBC, Bu. Jadi rupanya orang tuanya tidak tahu cara membujuk anak untuk bisa makan obat, bisa minum obat. Jadi kan kalau anak minum obat pasti 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 nggak mau ya. Orang tuanya mungkin lebih cepat emosi atau gimana, akhirnya tidak minum obat dan akhirnya meninggal dunia begitu. Jadi dan yang lainnya lagi ada yang yatimnya tuh yatim dalam tanda kutip ya, bercerai dengan, walaupun tidak yatim sebetulnya, tapi sudah tidak dipedulikan gitu. Jadi memang kalau yang meninggal itu ibunya, itu kecenderungannya kayak yatim piatu gitu, karena bapaknya biasanya mungkin bisa jadi menikah lagi, anaknya dititipin sama neneknya. Jadi banyak anak yatim yang bernenek, anak piatu yang ibunya tuh neneknya. Itu banyak juga gitu. Jadi kalau kita kan punya PAUD Bu, gratis buat anak yatim, itu yang ngantar tiap hari tuh neneknya gitu. Karena yang meninggal tuh ibunya, bukan bapaknya. Kalau bapaknya yang meninggal, dia kemungkinan sama ibunya begitu. Tapi kalau ibunya yang meninggal, kemungkinan sama neneknya begitu. Jadi kira-kira begitulah kondisi. Nah, ini mapping per family inilah yang kemudian sangat sangat berpengaruh terhadap treatment ya. Nah, di sisi lain, Mbak Jessi, tidak semua orang yang miskin dalam tanda kutip itu mau dibantu juga. Ada juga yang bikin kita aduh gitu. Jadi ada aja juga. Jadi nggak semuanya baik gitu, nggak semuanya nurut, disuruh kerja nggak mau, banyak juga gitu. Jadi dinamik lah seperti itu. Ya, kira-kira. Oke, terima kasih Kang Baban atas penjelasannya. Mohon maaf, pertanyaan yang belum terjawab bisa langsung kontak Kang Baban aja kalau masih ada yang ingin ditanya, karena waktu kita udah 9.30 ya. Terima kasih Kang Baban atas sharingnya hari ini pada malam Siap. Sangat bermanfaat, alhamdulillah banyak terinspirasi. Semoga yang lain juga ada pada bisa ikuti langkahnya Kang Baban. Ya, sama-sama. Banyak yang lain mungkin yang lebih ini lagi lebih inspiratif ya. Oke. Ya. Saya akhiri acara pada malam hari. Ya. Sebelum terima kasih. Iya, kita foto bersama ya. Boleh. Silakan yang lain bisa aktifkan videonya. Kita mau foto bersama. Tolong admin foto ya. Oke. Jadi kita gayanya, nggak apa-apa kalau Mbak Mardianti, nggak apa-apa. Gayanya ini ya Kang Baban, sehat sama sukses ya kita. Sehat dan sukses. Sehat. Oke. Tolong admin foto. Oke. Gayanya tangan di dada. Sehat. Oke. 1, 2, 3. Buncis. Oke, sudah. Sekarang sukses. Tangannya jempol. 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Terima kasih Kang Baban atas sharing. Ya, sama-sama. Terima kasih juga untuk yang sudah hadir. Alhamdulillah pada antusias. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu lagi di LLC Talk selanjutnya. Nantikan setiap hari Selasa. Oke. Saya tutup. Mohon maaf kalau ada. Kang Baban ditunggu ya. Siap. Oti. Siap. Ya, Kang Oti.
Terima kasih.